Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita sampai di kitab Matius pasal 23 yang disampaikan oleh Pastor Hokit. 2 hari yang kemarin, pasal 21-22 mengatakan Yesus masuk di Yerusalem yang menggoncangkan kota. Dan kita menghitung lagi ke depan di pasal 19-20, Yesus dalam perjalanan di Yerusalem, sesungguhnya muridnya tidak mengerti nanti kalau di Yerusalem apakah menjadi raja atau bagaimana. Melihat hal ini kita tidak mengerti, sebab Yesus 3 kali memberitahukan kepada mereka bahwa bagi yang mengikuti dia harus memikul salibnya. Bagi yang mengikuti aku, memikul salibnya setiap hari mengikuti aku. Sesungguhnya memikul salib ke Yerusalem atau Yesus apakah engkau menjadi raja? Tidak mengerti ini adalah rahasia dari Mesias. Semua menerima Yesus. Seluruh kota menjadi gempar. Dan mereka menggunakan pakaian mereka yang dihamparkan di jalan agar dilewati Yesus ke Yerusalem. Di sini tidak ada yang mengatur, tetapi mereka dengan semarak penuh dengan harapan bersorak menyambut Yesus. Dia seperti raja yang datang ke Yerusalem. Di luar dengan pergumulan hati para murid sangat besar perbandingannya. Satu masalah yang mulia atau satu akhir yang tragis. Pasal 21-22 di situ mencatat Yesus dengan para pemimpin-pemimpin di Yerusalem. Ada 7 kisah, termasuk dengan kuasa apa engkau melakukan semuanya itu. Sesungguhnya apa hubungan Mesias dengan Daud? Apakah harus membayar pajak untuk kaisar? Ini satu hal politik kan. Kalau tidak berhati-hati akan jatuh dalam jebakan mereka. Boleh dikatakan mereka seperti 7 ronde dalam untuk mencoba Yesus, dan sekarang saya ditambah lagi menjadi 8, sebab Yesus pulang ke Yerusalem setelah dia menginap di Betania. Dia kembali lagi ke Yerusalem. Di tengah perjalanan dia melihat pohon ara, kemudian mengutuk pohon ara itu, dan seketika menjadi kering pohon itu. Kita tahu bahwa pohon ara itu merujuk pada Israel. Dia pohon ara yang tidak berbuah. Dia dikutuk oleh Allah. Dan mengutuk pohon ara ini juga termasuk dalam 7 kisah. Seharusnya ditambahkan 7 ditambah 1. Kamu boleh katakan kerajaan Allah mau datang ke Yerusalem, tetapi kerajaan yang lama menolak kerajaan Allah.
dan juga bukan orang masa itu yang menolak, tetapi selalu ditolak dari dulu, dan sampai akhirnya Allah akhirnya juga menghakimi Yerusalem. Dan hari ini kita sampai di pasal 23 dan besok 24. Ini sampai pada penghakiman yang positif. Ada kalanya juga kita terhadap Allah, terhadap Yesus, ada satu perasaan bahwa dia penuh dengan belas kasihan, penuh anugerah, penuh dengan kasih setia, mengampuni dosa-dosa manusia. Seperti Allah, dia tidak menghakimi terhadap dosa-dosa manusia, kesalahan manusia. Dia seperti tidak ada tindakan apapun. Kita boleh dikatakan karunia Tuhan itu bisa selamanya dan berulang kali, tetapi bukan tanpa batas, bukan masalah Allah, tetapi itu karena masalah kita sendiri. Pada sampai titik tertentu kita tidak bisa balik kembali. Seperti 7 dalam bentrokan yang di kisah ya di Yerusalem tadi, kita melihat dalam di kota Yerusalem banyak persepakatan untuk menyerang Yesus. Di sini dikatakan atau perlawanan terakhir, dan Yesus berkata sejak awal dari kisah, pada saat tuan rumah mengutuskan hambanya untuk mengambil hasil panen, tetapi para hambanya, tukang-tukang kebun, melihat satu, mereka membunuh satu, semua jadi bodoh, dan sampai akhirnya tuan rumah mengutus anaknya sendiri, tetapi juga dibunuh oleh para pekerja kebun. Yesus berkata bahwa dia sendirilah yang anak yang diutus, dan dia juga menyatakan bahwa dia menghadapi hal yang sangat kejam. Tapi Yesus, dia bukanlah, karena dia tidak berhenti dalam penderitaannya, bukan karena dia dibunuh berhenti sampai di situ, tetapi 3 hari kemudian dia akan hidup, bangkit dari kematiannya. Dan hal itu terjadi setelah terjadi, baru murid-muridnya mengerti. Murid-murid bersama Yesus masuk ke Yerusalem, mereka tidak mengerti apa yang harus diperbuat, dan hal yang terjadi barulah mereka tidak mengerti apa yang harus diperbuat. Bahkan Yesus yang bangkit kembali, waktu menyatakan dirinya di hadapan mereka, mereka tidak dapat menerima kenyataan ini. Dan selama kebangkitan Yesus 40 hari bersama-sama dengan mereka, itu menggenapi nubuatan dari Nabi Yesaya di Perjanjian Lama. Sesungguhnya mereka ada mengerti, ada tidak, mengenai Yesus yang hendak naik ke langit. Murid-muridnya datang di hadapan Yesus. Di tengah-tengah mereka ada orang yang masih ragu dan juga tidak percaya, sampai di Yerusalem menanti lagi selama 10 hari, yaitu di hari yang 50, yaitu hari raya Pentakosta. Seketika mata mereka terbuka, dan kebenaran
rohani semuanya terbukakan terkuak bagi mereka. Jadi kita katakan semua pengajaran agama Kristen dimulai dari hari Pentakosta. Boleh dikatakan juga inti-inti nilai dari kekristenan itu dimulai dari hari raya Pentakosta. Sebelum Pentakosta, situasi mereka juga tidak paham. Tidak ada roh kebenaran yang membimbing kita. Kita tidak mengerti akan hubungan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Saya menyatakan di perjanjian lama, Dia Allah yang menghakimi, Dia dipenuh kasih setia dan panjang sabar. Kita melihat juga Yerusalem diruntuhkan. Sebelumnya kerajaan utara juga diruntuhkan. Di kitab Yesaya dikatakan nyanyian kebun anggur yang indah di pasal yang ke-5. Tetapi akhirnya buah anggur itu menjadi asam dan semua kebun anggur berubah rasanya, dan kisah cinta ini menjadi asam, tidak enak rasanya, dan akhirnya Tuhan membatalkan pohon dengan pohon anggur ini. Dan di sampai 17, di pasal 17 Allah kembali menyanyian pohon anggur, Allah kembali membangun pohon anggur. Dan boleh dikatakan setelah hari raya Pentakosta, yaitu kebun anggur yang baru, yaitu gereja yang dipenuhi dengan anggur baru. Kebun anggur yang lama telah berlalu. Kebun anggur yang baru akan dibangun kembali seperti nubuatan Nabi Yeremia. Dia juga yang membongkar, merusak, menghancurkan, baru bisa kembali membangun dan mendirikan kembali. Dari seluruh sistem, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu sama, satu. Tetapi di perjanjian lama orang-orang tidak bisa percaya bahwa Allah bisa meninggalkan mereka. Hanya di reaksi mereka yang berbeda. Mereka selalu meninggalkan Allah, menyatakan perkara ada di situ, tidak merasa bahwa Allah meninggalkan mereka. Maka dilewat Allah mereka ada ratapan dari Nehemia dan penderitaan mereka. Itu masalah dari manusia. Dan hari ini Yesus masuk ke Yerusalem. Dia menyatakan dia hendak mengenselkan perjanjian lama, yaitu kebun anggur yang membunuh anak Allah dan para nabi. Dan sampai akhirnya Yesus kembali membangun pohon kehidupan yang baru. Bukan kita jangan mengira bahwa kepercayaan ada Allah kita tidak akan mati. Pada sebelum Yerusalem dimusnahkan, demikian juga orang-orang banyak berbicara demikian. Di sini kita ada rumah Allah, rumah Allah. Jadi kita ada damai-damai. Tetapi Allah melihat buah kehidupan kita, bukan melihat pohon yang tidak melihat pohon yang tidak menghasilkan buah. Maka kita melihat Yesus mengutuk pohon ara yang tidak menghasilkan buah. Saya merasa cukup kuat untuk kita masuk di pasal 22 hari ini, 23.
Sebab di pasal 23 ini spesial untuk menghakimi atau menghukum para pemimpin ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, pemuka agama yang membawa pengaruh terhadap rakyat. Pemimpin yang lama, ke agama yang lama, Tuhan hendak membersihkan kebun anggurnya. Dan kita bisa melihat dengan kata banyak sekali di situ saling berhadapi. Dan Israel, apakah dia pohon ara atau pohon anggur atau pohon aras? Pokoknya pohon yang mempunyai hidup tetapi sudah tidak menghasilkan buah. Pohon anggur itu adalah Israel. Maka Yesus berkata, dialah pohon anggur yang benar, yang menggantikan pohon anggur yang lama. Pohon zaitun yang lama hendak ditebang. Yesus hendak menanam pohon zaitun yang baru. Sampai di Rasul Paulus dia dengan berkata, dia mengatakan kita adalah bangsa non-Yahudi, adalah pohon zaitun yang liar, tetapi yang dicangkokkan di dalam akarnya Israel, pohon anggur ini, pohon zaitun ini. Jadi boleh dikatakan pohon anggur, pohon zaitun atau pohon aras. Jadi harap jangan kalian di situ bingung. Kita melihat di sini untuk dia memberikan pesan kepada murid-muridnya untuk jangan melakukan pemimpin agama yang lama. Di sini dikatakan mereka seperti di ayat 8. Kamu janganlah kamu disebut rabi. Ini berbicara kepada muridnya di ayat 13. Itu juga parke yang baru. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Ini diberikan kepada orang Farisi, dirujukan bagi orang Farisi. Kamu yang pertama itu dirujukan kepada murid-muridnya untuk jangan meniru orang-orang Farisi, jangan merindukan kemunafikan, agama yang palsu dilihatnya indah, jangan rindu, jangan tiru mereka. Kemen 13 sampai di situ teruslah Yesus di situ menegur para orang Farisi, ahli Taurat, orang munafik. Yesus, kita kembali ayat pertama, di situ Yesus berkata banyak orang dan kepada murid-muridnya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Artinya mereka punya kedudukan di depan masyarakat, membawa pengaruh. Kemudian dikatakan untuk jangan mengikuti, tetapi di situ hendaklah dikatakan siapa yang menjadi besar hendaklah yang melayani yang kecil. Barang siapa yang terbesar hendaklah melayani yang kecil. Jadi kamu bisa di situ membedakan guru yang sejati, bapa yang sejati. Jangan kejayaan seseorang kamu rindu kepadanya. Mereka bisa berbicara tetapi tidak mau melakukannya. Yang melakukan hanya orang yang merendahkan diri, yang mendudukkan, melayani orang-orang. Di situ jubah mereka juga panjang-panjang. Mereka tali sembayangnya lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka memberi salam dan janganlah kamu menerima orang memanggilmu
jangan disebut rabi, sebab kamu semua adalah saudara. Dan juga jangan kamu menyebut siapapun seperti Bapa, sebab hanya Dia yang di surga, hanya Dialah satu Bapamu. Kalau kita membaca secara teliti, di gereja ada orang yang menjadi guru, seperti yang dikatakan oleh Paulus, menurut karunia Roh Kudus. Ada orang yang dari Roh Kudus memberikan karunia-Nya, ada menjadi guru, ada yang menjadi pastor. Bagaimana cara kita merenungkannya? Kedua, ya memang benar kita ada Bapa Surgawi. Ini satu hubungan yang sangat penuh kehormatan. Tetapi Bapa Surgawi, Dia memberikan hati Bapa kepada manusia. Jadi kita juga harus meniru, meneladani Bapa Surgawi menjadi Bapa bagi orang lain. Dan perbedaannya di mana? Apakah kita hanya menerima untuk diri sendiri atau memberi? Menjadi Bapa, apakah dia menjadi sang pemberi atau yang menjadi mengendalikan seseorang atau menyakiti anak-anak kita? Dan kita sebagai guru, apakah kita menuntun orang masuk dalam kebenaran, membawa orang ke hadapan Kristus, atau membawa orang di hadapan diri sendiri? Ini bukan hanya perkara kita mengikuti guru, perkara mengikuti Bapa, tetapi kita sendiri juga sebagai guru, sebagai Bapa. Adakah kita menyesatkan orang lain? Saya merasa apa yang Allah berikan kepada kita menurut kehendak Allah untuk mengembalakan dan mengajar. Poin pertama dari ayat 1 sampai dengan 12. Di situ Yesus mengajar para muridnya untuk tidak menuruti, jangan menuruti para orang-orang Farisi dan ahli taurat. Di poinnya kedua, Yesus di situ menyatakan nasib para buah ara yang buruk. Para pemimpin-pemimpin buah ara ini kita melihat sebelum di ayat 14. Di situ ada kitab yang menyatakan bahwa celakalah orang-orang Farisi. Ada terjemahan ada terjemahan yang tidak ada. Jadi ditambah semua 7 tambah 1. Nanti saya akan menyampaikan 8 celaka bagi orang-orang Farisi ini. Ini berhadapan dengan khotbah bukit 8 berkat. Khotbah berkat kerajaan surga. Kalau kedua dihapus, tidak ada lagi 8 celaka, tidak ada lagi hadapan dengan 8 celaka dan berkat ini. Apa yang Yesus katakan? Mereka di situ
berusaha menutup pintu-pintu surga di depan orang, sedang mereka tidak mau masuk, dan mereka berusaha, mereka yang menjaga kerup, mereka adalah keturunan ular beludak yang menghalangi orang untuk masuk di menutup pintu-pintu kerajaan surga. Yang kedua yaitu celakalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan orang-orang munafik, sebab mereka menelan rumah janda-janda. Mereka mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang. Ingatkah kamu di dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, bahkan saya ingat di khotbah bukit, kitab ayat ini ayat-ayatnya lebih jelas, lebih rapi. Maka peraturan lebih jelas dari pasal 23 ayat 15. Apa kecelakaan mereka? Yaitu mengarungi lautan dan menyesatkan, menjelajahkan daratan untuk menobatkan mereka menjadi satu pengatur agama. Sesudah ia bertobat, malah dia sendiri menyesatkan orang dia, sebab dia sendirilah adalah orang yang neraka. Dia menuntun orang untuk masuk menjadi penganut agama, tetapi bukan masuk dalam surga, tetapi menjadikan mereka masuk neraka. Double son of hell. Dia sendiri adalah orang neraka. Mereka juga menuntun orang lain, menyesatkan orang lain untuk menjadikan mereka masuk ke neraka. Kemudian waktu kita membaca yang keempat, kita juga harus merenungkan dalam pelayanan kita, apakah kita untuk melayani atau memberikan pada diri kita sendiri, atau menerima atau memberi. Kalau kita tidak berhati-hati, kita menutup pintu orang lain. Dia tidak bisa masuk sampai ke Bapa Surgawi. Kalau di dalam kita dipenuhi kejahatan atau nafsu, kalau kita tidak mau berwaspada, merenungkan, kita sendiri adalah menjadi orang neraka dan menuntun orang lain untuk masuk ke neraka. Jadi keempat ini lebih serius lagi. Dikatakan mereka buta yang menuntun jalan. Misleading dalam bahasa Inggris, yaitu menyesatkan orang. Di sini dikatakan ada hal yang mereka meremehkan. Mereka mengira bait suci itu tidak penting. Bagi mereka bahwa bait suci itu lebih penting. Mesbah tidak perlu, tapi demi persembahan itu yang penting, dan semuanya terbalik. Dan yang mereka lihat yaitu dolar. Mereka menginginkan kekayaan. Bukan hanya perkara uang dan juga mata. Kalau kita sering melihat film porno, saya sendiri kan bisa pernah mengalami waktu pejam mata kamu melihat gambar di porno itu, dan kita bertanya pada diri kita sendiri, waktu saya pejam mata, apakah saya adalah orang yang suci hatinya dan melihat Allah, dan apa yang aku melihat menunjukkan
Allah di dalam hatiku, melihat keperluan orang lain dan melayani orang lain. Ini adalah guru yang baik, Bapa yang baik. Tetapi kalau kita pejamkan mata, yang kita lihat itu uang, kebodoh atau dunia, itu kita tahu bahwa di dalam hati kita ada semuanya itu. Jadi Yesus berkata, inilah orang-orang yang buta. Ayat 21 sampai 22. Dan barang siapa bersumpah demi bait sumpah, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tatah Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Ini menyebutkan apa? Ini sebanding dengan khotbah bukit. Sebab Yesus mengajar janganlah bersumpah demi apapun, agar jangan sampai kita meremehkan Allah kita merendahkan Allah kita, menurut keinginan kita mengendalikan Allah. Sumpah yang demikian itu bersalah kepada Allah. Kalimah, mereka sangat mementingkan hal yang sangat terperinci, persepul selasi, ada semanis, jintan, tetapi mereka mengabaikan hukum Taurat. Mereka mereka banyak permintaan kepada orang lain. Dan bagi kita orang yang teliti, orang yang hijau, kita juga sedikit masalah kita tidak bisa melepaskan orang lain, tetapi keadilan dan belas kasihan dan Allah kita tidak bisa sedikit pun lakukan. Kita melihat kesalahan orang, kita langsung tidak mau terima, hanya selamanya tidak melihat di depan mata ada balok. Kemudian bagi orang Farisi, dia hanya di situ membersihkan cawan dan pinggan mereka sendiri, sedangkan di dalam penuh dengan rampasan dan kerakusan. Yesus sangat lihai, dia melihat dalam hati kita. Saya merasa kita sebagai orang Kristen, kita perlu untuk belajar. Ada kalanya kita mendengar kebenaran, kita tidak tahu menanggapi, tidak punya kekuatan menanggapi, dan kita tidak bisa merespon, tidak tahu kebenaran di dalamnya. Jadi tanggapan kita itu hanya di luar saja. Tetapi Allah melihat kebenaran, kenyataan dalam hati kita. Bersihkan dahulu cawan dan pinggan yang di dalammu, maka di luar pun ikut bersih. Dan juga dikatakan juga di situ, di dalamnya dilihatnya putih, tetapi di dalam penuh dengan tulang belulang dan jenis kotoran. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Hidup kita itu harus satu, luar dalam menjadi satu, dan harus nyata. Ke-8 mengatakan mereka menumpahkan darah nabi-nabi. Ayat 33. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan dari hukuman neraka? Yesus langsung menyebut ahli-ahli Taurat, orang Farisi, mereka adalah keturunan ular beludak. Saya merasa ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, mereka tidak bisa berdiri di hadapan Tuhan. Ini adalah perkataan nubuat dari
Yohanes Pembaptis dan juga nubuatan kata-kata dari para nabi yang sebelumnya. Kemudian dikatakan di ayat 36, sesungguhnya semua ini akan ditanggung di angkatan yang ini. Mereka harus menanggung hasil dari perbuatan mereka. Poin yang ketiga, kita melihat 8 celaka yang di pasal 23 dengan 5 di khotbah bukit berkat. Di manusia dengan Allah terpisah, dan Allah menyatakan bagi mereka, bagi yang di situ, berbahagialah yang orang yang miskin di hadapan Allah, sebab mereka lah empunya kerajaan surga. Mereka diterima. Kedua, mereka menelan harta bagi orang janda atau orang miskin di khotbah bukit, yaitu berbahagialah orang yang duka cita, mereka akan dihibur. Yang ketiga, menyuruh mereka untuk menganut satu agama, tetapi dia sendiri adalah anak orang, mereka adalah orang neraka. Tetapi di khotbah berkat dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, mereka lah akan memiliki bumi. Berkat keempat dikatakan, berbahagialah orang yang haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Poin kelima, terhadap hukum Taurat dan banyak permintaan yang berat terhadap orang lain. Di berkat yang kelima dikatakan, yaitu murah hati, mereka akan beroleh kemurahan. Dan yang keenam, yaitu kutuk bagi orang Farisi, hidup mereka itu tidak nyata, luar dalam itu berbeda. Tetapi berkat yang keenam, mereka yang suci hatinya, jadi mereka akan melihat Allah. Dan kutuk yang ketujuh, mereka adalah orang yang menajiskan, tapi di situ mereka adalah orang yang membawa damai. Akan disebut anak-anak anak Allah. Dan kutuk yang 8, mereka adalah keturunan ular beludak. Tetapi di berkat yang ke-8, yaitu berbahagialah bagi orang-orang yang dicelah dan dianiaya, sebab merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Dan di kitab Matius 1 struktur ada 5 bagian yang sangat penting. Setiap struktur di sini ada kisah dari Yesus, dan kita sampai di pasal 19 sampai 22 ada 8 perkara. Kemudian di situ ada pengajaran dari Yesus terhadap, dan ditambah 7 celaka bagi orang Farisi ditambah 1. Dan pengajaran yang kelima berhadapan dengan khotbah bukit, yaitu anak kerajaan surga, dan juga terhadap celaka bagi orang Farisi. Perumpamaan hal kerajaan surga 7 ditambah 1 kita tidak punya waktu untuk menjelaskan, tetapi seluruh kitab Matius dalam titik tertingginya di puncak yaitu Petrus, pengakuan
dari Petrus di Kaisarea Filipi, dan juga Yesus berubah rupa di atas gunung. Kemudian mereka masuk ke Yerusalem, menghukum pohon ara. Poin yang kedua, terus. Dan perumpamaan dari Yesus juga 7 ditambah 1 dan 7 semuanya juga kita juga sudah kenal. Tapi yang 8 yang sering tidak kita perhatikan yaitu ke-8, itu juga perumpamaan waktu ahli-ahli Taurat masuk ke dalam kerajaan surga seperti tuan rumah, pakaian yang baru dan luar juga dikeluarkan, yang itu yang bisa mengeluarkan pakaian lama dan memasukkan pakaian yang baru. Kemudian di pernyataan Yesus, dia menyucikan Yerusalem. Hati yang keras akan dibersihkan dari Yerusalem. Ini perkara terjadi setelah 7 tahun sesudah masuk di dalam Matius pasal yang kedua. Segera kita masuk dalam 3 ayat yang terakhir. Yesus dengan sedih hatinya masuk ke Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi. Dikatakan, aku berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap, tetapi kamu tidak mau. Bukan kehendak Allah untuk menghukum Yerusalem. Di hatinya penuh dengan sedih hati, ketidakpercayaan, seperti kerinduannya seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya, melindungi di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Di ayat 38, rumahmu akan menjadi sunyi. Dan 39, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saya percaya suatu hari orang Yahudi akan percaya Tuhan. Mereka akan meninggikan Mesias. Pada saat kita membaca ayat, salah satu pihak kita bersatu hati dengan Yerusalem, dan salah satu pihak kita bisa merenungkan hidup kita. Adakah kita tidak berhati-hati kita meniru, meneladani ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, penampilan yang saleh, tetapi di hatimu tidak suci, tidak bersih? Mohon Tuhan untuk menolong kita agar kita sungguh-sungguh menanggapi, merespon Dia terhadap agama yang palsu. Ayat Allah tidak berkenan kalau terhadap agama yang palsu melawan Allah. Sampai akhirnya kita pun akan menghadapi penghakiman. Yesus adalah pohon kehidupan. Pohon ara yang tidak menghasilkan buah akan ditebang. Yang ketiga, yaitu kita harus berdoa bagi orang-orang Yahudi agar lebih banyak mereka yang percaya kembali kepada Kristus. Yesus datang kembali, waktunya sudah dekat. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kita
主耶稣，君王就在这里，我们狂热献祭，拥戴你为王，荣耀都归于你。君王就在这里，大能彰显降临，和撒那归于至高神主耶稣，君王就在这里，哈利路亚！我们欢乐献祭，拥戴你为王，荣耀都归于你。君王就在这里，大能彰显降临，和撒那归于至高神主耶稣。耶穌，我哋多謝你，我哋讚美你。 Yesus, kami Yesus, lihat berterima orang kasih, bersyukur kepada Engkau. Engkau adalah Raja kami, menyambut Engkau di tengah-tengah kami, Tuhan. Lebih dalam lagi untuk menolong kami agar kami merendahkan diri menjadi orang yang bisa mengatakan dan melakukan. Tuhan, tolong kami. Terima kasih, Tuhan. Saudara semua, kita bisa bersama dalam arena, silakan bertiga. Atau bagian dalam menghakimi orang Farisi, kita secara positif berdoa untuk kita di dalam 8 poin ini dengan doa, baca doa untuk berdoa. Mohon Tuhan untuk menolong kita menjadi orang yang merendahkan diri, yang bisa mengajar dan juga melakukan. Banyak orang percaya Tuhan Yesus, tapi orang Farisi mereka tidak, dia menghalangi orang untuk masuk dalam kerajaan Tuhan. Kita mohon Tuhan, kita ada hubungan dengan Allah. Yang kedua sangat penting, yaitu pasal di ayat 14, di situ dikatakan yaitu mengelabui atau merampas bagi orang-orang, mengelabui orang-orang dengan doa yang panjang. Kita ubah menjadi hal yang positif. Kita mari berdoa. Tuhan Yesus, aku bersyukur kepadamu, kiranya Tuhan agar aku merendahkan diri untuk kerajaan surga, dan Tuhan jadikanlah aku untuk aku terus dengan Engkau Tuhan, berikan kepada aku bisa untuk memberi, bukan untuk menelan harta orang lain, tetapi Tuhan beri aku sama beri Tuhan, beri aku kejujuran agar menjadi anutan, membawa orang-orang ke dalam hidup
耶穌，我哋多謝你讚美你，主啊，求 Tuhan 你嚟 Yesus 幫助 kami 我哋 berterima 改 kasih 變我哋 Tuhan 嘅 mohon 心 Engkau tolong kami pola pikir ubah hidup kami agar kami bisa mengajar dan melakukan dan kami merendahkan diri kami beri hati ini kepada kami berterima kasih Tuhan 我生命现在充满我的心，充满我生命，充满我生命，每天充满我的灵。主啊，我哋需要你，主啊，你真理嘅聖靈，聖潔 Tuhan 嘅 kami 聖靈嚟 perlu 到佢充滿 Engkau 我哋， kami 讓我 perlu 哋 Roh 言 Kudus 行 untuk 同 menolong kami Roh Kudus agar kami luar dalam menjadi satu hidup buka hati kami apa yang kami lakukan membawa hadiratmu saudara semua kita berdoa untuk Israel dan umat Israel masih banyak orang Yahudi yang belum percaya Yesus kita berdoa untuk orang Yahudi agar percaya Tuhan agar mereka diselamatkan mari kita berdoa untuk mereka Kita berdoa semua untuk yang mungkin di antara kita banyak sakit atau diri sendiri. Kita sakit pertama kita di Jepang di ICU di Jepang ada saudari yang di rumah sakit dan untuk staf gereja Edmund dia paru-parunya juga ada air di paru-parunya dan berdoa untuk dia sekarang di ICU dan juga ada di antara kita kalau ada yang sakit juga kalau di arena silakan maju ke depan dan bagi yang di online silakan letakkan tanganmu di atas tangan mari kita berdoa yang pada Tuhan Kau datang di dalam kehidupan kami bagi setiap tubuh yang sakit dan saudara-saudara kami yang perlukan pertolongan dari Engkau saya mengundang semua untuk maju terus berdoa untuk saudara kita menumpah tangan Tuhan Engkau menumpah tanganmu di atas kami semua berjamaah bersama kita dengan bahasa berdoa Dalam nama Tuhan Yesus menghapuskan kuasa kematian dari saudara-saudari kami semua. Bagi yang sakit Tuhan usir dalam nama Tuhan Yesus.
segala serangan penyakit dari saudara kami dan seluruhnya disebutkan Tuhan keselamatan dan nafas kehidupanmu harus masuk di dalam tubuh saudara kami yang sakit. Dan Yesus, dimanapun kami berada, baik di sahabat kami di rumah sakit maupun saat ini Engkau bekerja mengatur kesembuhan bagi keselamatan Tuhan dan memberikan nafas kehidupan bagi mereka Tuhan. Lewat suara trompet Tuhan, satu persatu sakit penyakit itu kesembuhan ini masuk di dalam tubuh mereka. Kesembuhan-Mu datang, Roh Kudus kasih-Mu Tuhan, mereka menjadi kuat. Terlebih lagi dalam kelemahan mereka, dalam sakit penyakit mereka, melihat kemuliaan-Mu Tuhan, kuasa kesembuhan saat ini Tuhan masukkan mereka. Tuhan, Engkau membentangkan sayap keselamatan bagi pada saudara-saudara kami yang lagi sakit. Penuhi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom. 'Mari kita terima berkat saudara semua. Yesus, terima kasih di hari raya Pentakosta Engkau memberikan Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau di dalam hidup kami seperti pelita di dalam hati sanubari kami. Engkau tahu kami tidak bisa merendahkan diri, tetapi Roh Kudus Engkau menolong kami. Berkatilah kami untuk berjalan dalam jalan yang kehidupan yang nyata, agar kami berjalan di dalam terang dan merendahkan diri. Dan dalam nama Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada saat Yesus mereka menghakimi orang-orang Farisi dan orang ahli Taurat, Engkau memberikan kepada kami hati yang lemah lembut agar menerima kebenaran. Engkau sungguh-sungguh mengasihi orang umat Yahudi, demikian juga Engkau berikan kebenaran yang ini, dan demikian juga Engkau memberikan kebenaran dalam hati sanubari-Mu. Berikan kami agar berikan kekuatan bagi kami. Engkaulah kekuatan bagi kami, dan jadikanlah kami luar dalam, jadikanlah kami menjadi orang luar dalam menjadi sama, jadi satu. Kiranya Roh Kudus berikan kami kemampuan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada saat kita melihat orang lain, kita melihat balok duri di hadapan orang lain, kita bisa melihat balok yang di depan mata kita, dan kita tahu untuk bertobat dan setiap hari memikul salib mengikuti Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Renungan pagi sampai di sini.